Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wulandari, praktikan dari kelompok 3 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab lampiran soal nomor 5, di mana mengenai pengenalan Pascal dan C++. Nah, di sini soalnya itu program menukar isi dua buah variabel tanpa menggunakan variabel tambahan. Nah, di sini kami diperintahkan untuk melampirkan atau membuat algoritma place code dan juga flowchart beserta codingan C++ dan juga Pascalnya. Nah, yang pertama itu ada algoritma deskripsi, di mana pertama kita mulai terlebih dahulu, selanjutnya input nilai variabel A dan B untuk proses penukaran nilai tanpa variabel tambahan. Langkah pertama, tambahkan nilai A dan B, lalu simpan hasilnya pada A, yang mana A itu sama dengan A plus B. Langkah kedua, kurangkan A dengan nilai awal B sebelum ditambahkan. Lalu simpan hasilnya pada B, yang mana B itu sama dengan A dikurang B. Langkah ketiga, kurangkan A dengan nilai awal B yang sudah disimpan di B pada langkah sebelumnya. Lalu simpan hasilnya pada A, yang mana A itu sama dengan A dikurang B. Maka akan tampil output atau keluarannya nilai A dan B setelah ditukar. Dan terakhir selesai. Untuk place code-nya itu ada, kita ketikkan program tukar isi variabel, yang mana ada uses CRT, ada variabel yang mana A dan B tipe datanya integer. Nah, ada Beijing, yang mana Beijing ini tandanya kita untuk memulai suatu pemrograman. Nah, ada CLSCR ini untuk fungsinya untuk membersihkan layar. Kemudian write learn ini di mana kita menginputkan atau memasukkan nilai A dan B. Nah, di mana ada write A itu sama dengan berapa nilai A-nya. Ada write learn A ini kita memasukkan nilai A-nya itu berapa, dan write B itu sama dengan, nah, dan ada write learn B itu kita nanti akan memasukkan nilai B-nya itu berapa. Nah, eh yang mana A plus B ini adalah nilai A dikurang B, itu prosesnya akan menghasilkan B, dan A dikurang B ini sama dengan A. Setelah ditukar, maka akan menghasilkan nilai A setelah ditukar itu berapa, dan B setelah ditukar itu berapa. Nah, yang terakhir ada write learn dan diakhiri dengan end. Nah, selanjutnya ada flowchart-nya, yaitu dimulai dari start, di mana kita di sini ada seperti jajar genjang, ada inputnya yaitu variabel A dan B, yang mana prosesnya itu A sama dengan A ditambah B, ada lagi prosesnya B sama dengan A dikurang B, dan proses yang ketiga A sama dengan A dikurang B. Nah, lalu akan mengeluarkan atau outputnya setelah ditukar, yaitu A dan B setelah ditukar nilainya itu berapa, nilai A berapa, nilai B berapa, dan terakhir eh, diakhiri dengan N. Nah, untuk yang selanjutnya itu yaitu kita menggunakan aplikasi kode blok untuk eh, untuk menampilkan atau menggunakan codingan C++. Nah, yang mana di sini ada include IOStream, di mana di sini fungsinya untuk mengoperasikan input dan output, seperti cout untuk output ke layar dan cin untuk input yang ingin kita masukkan. Nah, ada di sini using namepage std, di mana ini digunakan agar kita tidak perlu menulis std sebelum fungsi, atau eh, tidak menuliskannya secara berulang. Nah, di sini ada in main. In main ini fungsinya adalah titik masukan utama dari program C++. Program akan mulai berjalan dari fungsi ini. Nah, yang mana ada in ini kita memasukkan eh,
kita menggunakan variabelnya yaitu A dan B. Kemudian kita inputkan atau masukkan nilai variabel A dan B, di mana di sini eh, kita menggunakan cout yang cout ini akan menampilkan teks berupa eh, kita memasukkan nilai variabel A dan B. Nah, yang cout A sama dengan berapa? Dan si in A dan B ini menerima input dari kita dan menyimpannya dalam variabel A dan B pada masing-masing variabel. Nah, kemudian menukar nilai A dan B tanpa variabel tambahan. Eh, di sini A sama dengan A plus B, berarti menambahkan nilai A dan B dan menyimpannya dalam A. Nah, di sini B sama dengan A dikurang A. A dikurang B, berarti menghitung nilai A yang baru dikurangi B, nilai A yang baru dikurangi B untuk mendapatkan nilai asli A, kemudian disimpan di B, di dalam B. Nah, kemudian ada A sama dengan A dikurang B, yang mana di sini untuk menghitung nilai A yang baru dikurangi B, yang sekarang menyimpan nilai A awal untuk mendapatkan nilai B, kemudian disimpan dalam A. Nah, kemudian menampilkan atau output mengeluarkan hasil tukar. Ini kita menggunakan cout juga, yaitu menampilkan hasil setelah proses penukaran dari nilai A dan B, menunjukkan nilai nilai baru yang masing-masing setelah ditukar. Nah, untuk yang terakhir ada return, di mana di sini fungsinya untuk mengakhiri program dengan nilai 0 yang menandakan bahwa program berjalan dengan sukses. Nah, jangan lupa ditutup dengan tanda kurung kurawal. Kemudian kita eh, tekan menu run. Nah, di sini maka tampil inputnya, dia memerintahkan masukkan nilai A dan B. Nilai A-nya itu misalkan kita buat 2. Nah, sementara nilai B-nya 5. Nah, maka akan tampil dan diproses bahwa setelah ditukar nilai A-nya itu menjadi nilai B yaitu 5 nilai A-nya, dan nilai B menjadi nilai A ditukar menjadi 2. Nah, maka tampil ya nilai setelah nilai A dan B-nya ditukar itu nilai A-nya 5, nilai B-nya 2. Nah, untuk selanjutnya itu ada codingan di Pascal. Ini saya menggunakan website online Pascal compiler, di mana di sini kita memasukkan programnya itu program tukar isi variabel, di mana di sini adalah kita mendeklarasikan nama program yang kita gunakan untuk memberi nama program apa yang ingin kita buat. Selanjutnya ada uses CRT di sini, artinya ingin digunakan untuk menjalankan fungsi tersebut, seperti fungsinya itu CLS CR ini untuk membersihkan layar. Kemudian kita mendeklarasikan variabel. Di sini ada variabel A dan B dan integer yang akan digunakan untuk menyimpan nilai yang dimasukkan nilai yang kita masukkan. Yang selanjutnya ada begin, di mana ini kita menandai bahwa kita memulai atau awal dari pemrograman. Semua perintah dalam pemrograman akan ditulis di antara begin. Kemudian ada CLSCR untuk membersihkan layar tadi sebelum program penampilan teks atas atau menerima input sehingga layar program terlihat lebih rapi. Nah,
Kemudian ada input nilai variabel A dan B. Nah, di sini ada write-learn. Write-learn masukkan nilai A dan B, di mana di sini digunakan untuk menampilkan teks kepada pengguna dan memindahkan kursor ke baris baru. Nah, di sini ada write, di mana menampilkan teks tanpa berpindah ke baris berikutnya. Ada write-learn A dan write-learn B ini maksudnya menerima input angka yang kita masukkan dan menyimpannya dalam variabel nilai A dan B pada masing-masing variabel. A itu berapa dan B itu berapa. Nah, kemudian menukar nilai A dan B tanpa variabel tambahan. Di sini maksudnya baris-baris ini menggunakan metode matematika untuk menukar A dan B tanpa variabel tambahan. Misalkan di sini ada A sama dengan A plus B. Nah, yaitu menambahkan nilai A dan B lalu menyimpannya dalam A. Nah, di sini ada B sama dengan A dikurang B, yaitu menghitung selisih antara A hasil penjumlahan dan B untuk mendapatkan nilai awal A dan menyimpannya dalam B. Nah, kemudian selanjutnya ada A sama dengan A dikurang B, di mana di sini maksudnya menghitung selisih antara A dan B untuk mendapatkan nilai awal B dan menyimpannya dalam A. Nah, kemudian yang terakhir ada menampilkan hasil tukar atau outputnya, di mana maksudnya write-learn ini. Write-learn setelah ditukar, write-learn A itu berapa dan write-learn B itu berapa. Di sini maksudnya baris ini menampilkan hasil setelah nilai A dan B ditukar, sehingga pengguna dapat melihat nilai baru masing-masing variabel. Kita dapat melihat nilai baru dari masing-masing variabel setelah ditukar. Nah, yang terakhir itu ada write-learn, di mana baris ini menunjukkan kepada kita untuk menekan tombol enter sebelum menutup program. Nah, hal ini berguna agar hasil pemrograman kita dapat tetap tampil di layar hingga pengguna siap menutupnya. Dan terakhir ada end, di mana kita menutup sebuah program dan jangan lupa ditambah dengan titik. Nah, selanjutnya kita pilih menu run, kita run dulu. Nah, setelah kita menekan tanda run, nah kita akan diberi tampilan inputnya bahwa di sini masukkan nilai A dan B. Nah, nilai A-nya itu misalkan kita masukkan nilai A-nya itu 2. Sementara nilai B-nya itu 5. Nah, maka dia akan tampil, outputnya akan tampil dan inputnya akan menampilkan output setelah hasil variabel A dan B ini ditukar nilainya. Jadi nilai A yang awalnya 2 ditukar menjadi nilai B menjadi 5. Jadi nilai A sama dengan 5, nilai B sama dengan 5. Nah, selanjutnya untuk menyimpan pemrograman kita ini di Pascal Online Compiler, kita dapat menekan tombol download di sini. Nah, kemudian live. Nah, kemudian filenya akan tersimpan di dalam dokumen kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.